Halo sahabat mindset cerdas, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kita ketemu lagi pada bahasan video kali ini yang kami pilih topiknya adalah jangan lakukan ini untuk percakapan yang baik. Jadi harus lakukan apa? Kita ikuti video ini dengan lengkap sampai selesai supaya kamu mendapatkan insight dari video ini. Setiap hari, semua manusia selalu terlibat dalam suatu percakapan, baik itu di rumah, di sekolah, di kantor, di acara-acara tertentu, dan di tengah masyarakat luas. Kamu pasti mengalaminya dalam suatu percakapan dengan siapapun, seperti juga saya sering mengalaminya. Kemampuan terlibat dalam percakapan yang menarik itu sangat mengesankan, karena percakapan yang menarik itu adalah salah satu aset terbaik yang bisa dimiliki seseorang untuk kesuksesannya. Kenapa? Karena menuju sukses, kita akan selalu bertemu orang lain untuk melakukan percakapan. Sehingga orang bisa melihat kemampuan kita dari percakapan tersebut. Kalau dikatakan, ada yang mengatakan, jangan sia-siakan pertemuan pertama. Kalau dalam percakapan itu, pertemuan pertama percakapan tersebut, kita bisa membuat lawan bicara kita merasa nyaman, tertarik, mendapatkan chemistry, mendapatkan sesuatu yang berharga dari kita. Itu adalah poin penting untuk berlanjutnya hubungan kita, baik itu dalam bisnis ataupun pekerjaan kantoran, sehingga kita bisa membuat networking dengan orang tersebut. Tidak ada yang memampukan kita atau memberi kemampuan kepada kita untuk memberikan kesan baik terhadap diri kita, selain dari diri kita sendiri yang memampukan, sehingga kita memampukan itu meningkatkan kemampuan kita dalam hal percakapan yang baik, terlebih kepada mereka yang tidak mengenal kita secara mendalam. Jadi hanya diri kita lah yang bisa memberikan kesan atau membuat kita mampu untuk memberikan kesan yang baik dalam suatu percakapan. Istilah kerennya itu adalah branding. Branding bisa juga dilakukan melalui percakapan-percakapan. Kalau dalam setiap percakapan, branding yang kamu berikan adalah branding, ini orang yang suka mengeluh, ini yang negatif saja yang dibicarakan, itu branding. Orang akan memberikan kesan itulah melekat kepada diri kita. Jadi, hati-hati dalam melakukan percakapan. Ini bisa dilatih kok. Untuk itu, ketahui ada hal-hal yang dilarang dan ada hal-hal yang dianjurkan. Sahabat, ada seorang ahli komunikasi dunia, namanya Dale Carnegie. Dia mengatakan bahwa kita dievaluasi oleh orang lain yang bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan kita, kemudian orang itu akan menggolongkan kita dalam 4 cara. Yang pertama, apa yang kita lakukan. Yang kedua, cara kita memandang. Yang ketiga, apa yang kita ucapkan. Dan yang keempat, cara kita mengucapkannya. Ini sangat penting. Orang yang bisa berbicara dengan baik, yang memiliki seni menyusun cerita dengan cara menarik, yang bisa menarik minat orang lain dengan kekuatan bicara mereka, itu memiliki keuntungan yang sangat besar. Ada orang-orang yang bisa berbicara secara sistematis, kelihatan matang, menguasai, terlihat bahwa dia orang yang positive thinking. Ini adalah keuntungan yang besar bagi orang tersebut. Dan kamu juga bisa melakukannya. Sahabat,
ada 9 poin yang harus dilakukan untuk percakapan yang baik. Yang pertama, sebut namanya. Cari tahu nama lawan bicara kita. Apalagi kalau memang kita sengaja menemui dia, kita harus hafal namanya. Yang kedua, jaga kontak mata. Jangan sampai kita berbicara dengan orang lain, tetapi mata kita ke gadget, ke kanan, ke kiri. Jaga kontak mata dengan lawan bicara kita. Yang ketiga, bicaralah dengan jelas. Bila perlu, ikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara baik. Saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti baik secara online maupun offline. Karena ini bekal kita selamanya. Karena sepanjang umur kita akan selalu bercakap-cakap dengan orang lain. Baik itu keluarga, rekan bisnis, atau teman kantor, atasan, bawahan, kawan, kita akan selalu dalam situasi bercakap-cakap. Yang keempat, gunakan bahasa dan gambaran yang biasa digunakan oleh lawan bicara atau pendengar kita. Kadang-kadang ada orang yang merasa hebat kalau dia menggunakan istilah-istilah asing padahal dia sedang berbicara dengan orang yang mungkin levelnya level menengah ke bawah. Nah, ini suatu keputusan yang tidak benar. Jadi, gunakan bahasa kita sesuai dengan lawan bicara kita. Yang kelima, bicara dan gaya bahasa sesuai dengan lawan bicara kita. Tentunya berbeda bicara dengan remaja, orang tua, kemudian dengan pimpinan, dengan kawan, atau berbicara dengan audiens yang luas, atau kita sedang ngobrol santai dengan kawan-kawan, itu tentunya bahasa dan gaya bicaranya berbeda. Ya. Yang keenam, jangan melenceng dari topik pembicaraan. Kadang-kadang ada orang yang berbicara di topik A, pada percakapan-percakapan terus berkembang sehingga kemana-mana, sedangkan yang topik A tadi tidak selesai dibicarakan. Jadi fokus di topik pembicaraan. Yang ketujuh, jangan menjadi pencuri percakapan yang suka nimbrung. Itu namanya pencuri percakapan. Ada orang lain sedang ngobrol, kemudian tiba-tiba kita nimbrung-nimbrung percakapan. Nah, ini disebut mencuri atau pencuri percakapan yang suka nimbrung-nimbrung dalam percakapan orang lain. Sehingga kadang-kadang mengubah fokus percakapan kepada orang yang sedang bercakap-cakap tadi karena ada nimbrung-nimbrung. Ya. Yang kedelapan, ketahui kapan saatnya bicara, kapan saatnya mendengar, kapan saatnya menyimak dengan penuh perhatian. Percakapan itu tentang memberi dan menerima. Artinya take and give. Ada di situ pergantian peran. Jangan selalu menjadi pembicara tanpa mau mendengarkan lawan bicara kita. Kadang-kadang malah si lawan bicaranya sedang mulai bicara sedikit, yang satunya sudah langsung nimbrung dengan pembicaraan lagi. Yang kesembilan, tunjukkan ketertarikan terhadap hal yang dibicarakan dengan body language yang sesuai. Artinya dengan bahasa tubuh yang sesuai. Kalau kita setuju, kita bisa mengangguk atau tertawa, tersenyum dengan bahasa tubuh yang lain sesuai dengan respon terhadap apa yang sedang dibicarakan. Kalau misalnya sedang bicara serius, ya jangan ketawa-ketawa macam-macam. Nanti yang bicara serius merasa disepelekan. Dan sebaliknya, kalau ada yang sedang berbicara ringan,
bercanda, jangan kita serius. Kita harus mengikuti irama pembicaraan tersebut. Pembicara yang hebat itu selalu bersikap bijak. Dia menarik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Beberapa orang memiliki kualitas istimewa dalam menyentuh yang terbaik dalam diri audien atau orang diajak bicara. Sebaliknya, beberapa orang justru memancing hal-hal yang buruk. Jadi, hati-hati dalam pembicaraan atau percakapan. Nah, ini dia 9 poin yang harus dihindari dalam percakapan yang baik. Pertama, jangan bicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kedua, jangan bergumam. Kata orang, jangan kumur-kumur kalau bicara. Yang ketiga, jangan bicara terlalu lembut atau terlalu keras. Yang keempat, jangan monopoli percakapan. Gantian, ya. Yang kelima, jangan menyombong atau membual, gitu. Bicara yang tinggi-tinggi tentang dirinya, tentang orang yang bicara tersebut. Yang keenam, jangan kesannya menginterogasi, ya. Yang ketujuh, jangan menginterupsi pada saat ada orang lain sedang bicara. Yang kedelapan, jangan bicara saat orang lain belum selesai bicara. Nah, ini sering terjadi. Tunggu sampai orang lain itu selesai bicara, baru kita bicara. Yang kesembilan, jangan tutup pikiran kita dari apa yang sedang dikatakan atau sedang diperbincangkan. Ini dikatakan bahwa secara fisik kita ada di situ bercakap-cakap, tapi pikiran kemana-mana. Nah, ini akan kelihatan. Hindari hal tersebut. Sahabat perlu perhatikan, orang-orang yang hebat dalam percakapan bukan orang yang terlalu serius, bahkan serius berlebihan. Jadi seimbang saja, santai, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus bersikap spontan, bergairah, alamiah, simpatik, dan menunjukkan etiket baik. Nah, ini beberapa bekal yang bisa direnungkan dan tentunya bisa didiskusikan kembali. Kalau para sahabat mempunyai ide-ide lain tentang 9 hal ini, ingin menambahkan, silakan komen di kolom komentar, nanti kami akan menambahkannya. Terapkan 9 poin yang harus dilakukan tersebut dan jangan lupa, jangan lakukan 9 poin yang harus dihindari dalam percakapan yang baik. Selamat mencoba, semoga sukses menjadi pembicara yang handal. Sampai jumpa.